Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Mahadini Putri, nomor absen 24. Saya dari kelas 12 IPS 2. Saya di sini akan bercerita tentang krisis Kuba. Sebelum saya bercerita tentang krisis Kuba, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Kuba. Kuba adalah sebuah negara di Amerika Tengah atau Karibia, tepatnya di Pulau Karibia, adalah negara yang cukup penting pada saat Perang Dingin terjadi. Negara ini menjadi kunci kekuatan bagi Uni Soviet yang cukup membuat pusing bagi Amerika Serikat karena letaknya. Selain itu, Kuba juga hampir menjadi pemantik perang nuklir global antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang biasa kita sebut dengan Perang Dingin, yang membawa dampak yang cukup buruk ke seluruh dunia. Perang ideologi ini membuat banyak negara melakukan revolusi dan perang saudara. Secara umum, krisis Kuba adalah konfrontasi antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Kuba yang hampir menyebabkan perang nuklir. Amerika Serikat sendiri takut dengan adanya rudal misil yang diletakkan oleh Uni Soviet di Kuba, dan Uni Soviet sendiri tidak mau melepaskan kesempatan menaruh rudal misil di Kuba yang jaraknya hanya beberapa mil dari daratan Amerika Serikat. Krisis misil Kuba ini sendiri tidak berlanjut menjadi perang nuklir karena adanya diplomasi dan perjanjian antara John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat saat itu, dan Nikita Khrushchev, Perdana Menteri Uni Soviet pada saat itu. Oke, selanjutnya saya akan menceritakan tentang latar belakang krisis misil Kuba. Latar belakang ini sendiri adalah hubungan buruk antara Amerika Serikat dan Kuba yang pasca revolusi yang dilakukan oleh Fidel Castro. Saat itu Fidel Castro melakukan kudeta yang akhirnya menggulingkan presiden Kuba yang didukung oleh Amerika Serikat, yaitu Fulgencio Batista. Untuk kembali menjatuhkan Fidel Castro, Amerika Serikat sempat melakukan 2 operasi rahasia dan embargo ekonomi. Pada tahun 1961 dilakukan operasi Margoze yang akhirnya gagal, dan pada tahun 1962 Amerika Serikat melakukan embargo ekonomi terhadap Kuba yang dilanjutkan ancaman bahwa Amerika Serikat akan memakai kekuatan militer bila kepentingan Amerika Serikat di Kuba terancam. Melihat hal itu, Uni Soviet memberi bantuan kepada Kuba, dan hal ini berkaitan dengan kebijakan ini. Kebijakan Uni Soviet membantu negara dunia ketiga yang baru merdeka. Melihat bantuan ini, Kuba akhirnya berpaling kepada Uni Soviet. Sebagai respon terhadap embargo ekonomi dan ancaman serangan dari Amerika Serikat terhadap Kuba, serta kerugian bagi Uni Soviet apabila Kuba kembali lagi oleh Amerika Serikat, Uni Soviet dan Kuba setuju menempatkan pangkalan rudal di Kuba secara rahasia. Pengiriman rudal secara rahasia itu dimulai pada tanggal 8 September 1962 yang diikuti kedua pada tanggal 16 September 1962. Di Kuba, Uni Soviet membangun 9 pangkalan rudal yang mempunyai jangkauan 4.000 km. Pembangunan pangkalan rudal ini diketahui Amerika Serikat sampai pada tanggal
Oktober 1962, di mana pesawat pengintai U-2 melihat adanya konstruksi dari sebuah pangkalan rudal di San Cristobal, tepatnya di Kuba bagian barat. Setelah mendapatkan fakta itu, Amerika Serikat menurut Executive Committee of the National Security Council atau AXCOM punya 5 pilihan untuk merespon, yaitu diam saja, memakai diplomasi untuk menekan Uni Soviet, memakai serangan udara, serangan militer secara total, dan blokade terhadap Kuba. Pada akhirnya Amerika Serikat menyiapkan tentaranya bersiaga penuh dan melakukan blokade terhadap Kuba. Khususnya untuk senjata, akhirnya pada tanggal 27 Oktober 1962 pada jam 7 malam, Kennedy mengumumkan keadaan itu kepada masyarakat Amerika Serikat lewat televisi dan radio. Selanjutnya, diplomasi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mulai dibuka pada tanggal 23 Oktober 1962 pada pukul 11.50 malam. Amerika Serikat menawarkan untuk mencabut rudalnya di Turki asal Uni Soviet mencabut rudalnya di Kuba. Pada tanggal 23 Oktober 1962 pada pukul 10.52 malam, Khrushchev mengirim telegram pada Kennedy yang menyatakan bila blokade yang diberlakukan Amerika Serikat merupakan bentuk agresi terhadap Kuba dan Uni Soviet. Pada tanggal 25 Oktober 1962 jam 1.45 pagi, Kennedy merespon telegram Khrushchev menyatakan bahwa blokade dilakukan oleh Amerika Serikat karena merasa terancam dengan rudal yang ada di Kuba dan meminta Uni Soviet membongkar rudal yang ada di Kuba. Pada tanggal 25 Oktober 1962 pada pukul 7.15 pagi, dua kapal laut dari Amerika Serikat, USS Essex dan USS Pickering, memeriksa kapal Bucharest dari Uni Soviet, tapi lolos karena tidak membawa barang-barang militer. Dan pada sore harinya, pada pukul 5.43 sore, USS Kennedy memeriksa kapal Marcula, tapi kembali lolos seperti kapal Bucharest. Masih pada hari yang sama, jam 5 sore, Amerika Serikat mengumumkan rudal di Kuba sudah mulai aktif, dan besok paginya Kennedy menyatakan kalau invasi militer adalah cara satu-satunya, sementara Uni Soviet sendiri tidak menunjukkan indikasi akan mundur karena pernyataan tersebut. Krisis akhirnya terus berlanjut. Pada tanggal 27 Oktober 1962, pada jam 6 pagi, dia menyampaikan 6 rudal yang ada di Kuba sudah siap dioperasikan. Pada hari yang sama, di Moskow pada jam 9 pagi, Voice of Russia menyiarkan pesan dari Khrushchev yang menyatakan bahwa ia akan mencabut nuklir Kuba yang berada di Turki asalkan nuklir yang dimiliki oleh Amerika Serikat di Turki juga dicabut. Akan tetapi pada jam 10,
Kremlin mengatakan kalau hal itu masih merupakan perdebatan dalam Kremlin sendiri. Dan pada jam 11 di Kuba sendiri ada beberapa pesawat U-2 milik Amerika Serikat yang terbang di sekitar Kuba, di mana hal itu malah makin memperkeruh keadaan. Pada tanggal 28 Oktober 1962 diadakan persetujuan antara Kennedy dan Khrushchev. Kennedy dan Khrushchev bertemu di Yanjing Palace Chinese Restaurant di Washington DC. Kennedy menyatakan bahwa dia menerima keinginan Khrushchev, yaitu mencabut rudalnya yang ada di Turki, sementara Khrushchev mencabut nuklirnya di Kuba. Sementara Kennedy bertemu dengan Khrushchev, adik dari Kennedy yaitu Robert Kennedy bertemu dengan duta besar Uni Soviet di kedutaan Uni Soviet di Washington DC. Langkah dari Kennedy berserta saudaranya ini sendiri tidak disetujui oleh EXCOMM karena dianggap melanggar otoritas milik NATO dan Turki. Isi dari perjanjian antara Kennedy dan Khrushchev adalah, dan inti dari perjanjian tersebut adalah mencabut pangkalan rudal di Kuba atau pengawasan dari PBB, mencabut semua blokade, dan berjanji bahwa Kuba tidak akan mendapat serangan. Pada akhirnya Amerika Serikat dan Uni Soviet mencabut pangkalan rudal masing-masing, yaitu di Kuba dan di Turki. Kepentingan dalam krisis Kuba adalah bahwa Amerika Serikat ingin menjatuhkan kepemimpinan Fidel Castro yang berpaham komunis, dikarenakan untuk mencegah negara-negara di Amerika Serikat terbawa arus komunisme, hingga akhirnya Uni Soviet sebagai induk komunis menempatkan senjata nuklir di Kuba untuk mengerem keinginan Amerika Serikat yang menjadi musuh terbesar bagi Uni Soviet dan negara-negara berpaham komunis dalam situasi Perang Dingin. Oke, jadi kesimpulan dari krisis Kuba ini adalah hubungan krisis misil Kuba pada 1962 dengan krisis internasional adalah, krisis ini merupakan salah satu serial atau bagian dalam Perang Dingin antara Kuba dan Uni Soviet. Oke, sekian dari storytelling saya. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang benar, dan jika saya masih salah tolong dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.